الحمد لله الحمد لله الذي أرسل محمدا بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا واختاره من جميع خلقه صغيرا وكبيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا رب سواه وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى واعلموا أن التقوى منبع سعادة في دارين سعادة في دار الدنيا وسعادة في دار الآخرة قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semua dengan memperbanyak membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak membaca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang mulia ini, marilah kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara imtithalu awamirihi, menjalankan seluruh perintah-perintah Allah, wajtinabu nawahihi, serta menjauhi seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Tema khutbah yang akan khatib sampaikan pada saat ini adalah keutamaan tanggal 10 di bulan Muharram. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitab suci Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah dalam satu tahun ada 12 bulan. Pada hari diciptakannya langit dan bumi. Dan di antara 12 bulan itu terdapat 4 bulan yang mulia. Dan di antara 4 bulan yang mulia itu adalah bulan Muharram, bulan di mana kita berada pada saat ini. Kenapa Muharram dikatakan bulan mulia? Kata Muharram diambil dari kata haram, yang artinya di bulan Muharram ini Allah haramkan kepada setiap orang yang ada di muka bumi ini untuk melakukan peperangan. Maka di bulan haram ini yang lagi berperang gencatan senjata tidak boleh berperang. Karena kita ketahui bahwa pada zaman dahulu di kalangan Arab terdapat banyak sekali suku-suku di kalangan mereka. Dan di antara suku-suku itu sering sekali terjadi peperangan antara satu suku dengan suku yang lainnya. Tetapi ketika memasuki bulan Muharram, peperangan yang terjadi di antara kabilah dan suku itu dihentikan, terjadinya gentatan senjata menghormati kemuliaan dari bulan Muharram tersebut. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Dan pada hari ini kita berada pada tanggal 8 Muharram. InsyaAllah 2 hari lagi kita berada di tanggal 10 Muharram. Di mana di tanggal 10 Muharram ini Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya mensunnahkan kepada umat Nabi Muhammad untuk melakukan puasa. Kenapa
karena memang yang paling berhak melakukan puasa di tanggal 10 Muharram itu, kata Nabi, adalah umat dari Nabi Muhammad SAW. Walaupun pada saat itu para sahabat protes, "Ya Rasul, orang-orang Yahudi pada tanggal 10 Muharram ini juga melakukan puasa sama dengan kita." Kata Nabi, yang berhak melakukan puasa adalah kita sebagai umat Islam. Maka Nabi memerintahkan juga untuk membedakan antara puasa umat Islam dengan puasanya orang-orang Yahudi. Diperintahkan ditambah sebelum tanggal 10 atau sesudah tanggal 10 untuk disunahkan melakukan puasa juga. Maka di dalam sebuah hadis Rasulullah juga menjelaskan, andai kata aku masih hidup di tahun depan, insya Allah aku akan melakukan puasa pada tanggal 9 Muharram. Ternyata takdir berkata berbeda. Nabi sebelum tahun depan nyawanya sudah dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kesunahan ini tetap berlanjut bagi umatnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Lalu apa sih kemuliaan tanggal 10 Muharram? Banyak sekali keterangan yang menjelaskan bahwa pada tanggal 10 Muharram terjadi banyak peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di dunia ini, baik yang terjadi kepada nabi-nabi sebelum umat Nabi Muhammad maupun terjadi setelah Nabi Muhammad diutus. Di antaranya yang pertama, pada tanggal 10 Muharram Allah menerima taubatnya Nabi Adam alaihissalam bersama Siti Hawa. Kenapa Nabi Adam diterima taubatnya? Di dalam Al-Quran dijelaskan ketika Nabi Adam diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk tinggal bersenang-senang di dalam surga bersama istri tercintanya yaitu Siti Hawa. Allah katakan kepada Nabi Adam, "Wahai Adam, engkau boleh tinggal sesukamu di dalam surga ini. Engkau boleh berbuat sesukamu di dalam surga ini. Engkau boleh mengkonsumsi dan minum makanan-makanan yang ada di dalam surga ini. Cuma satu larangannya, jangan sekali-sekali engkau mendekati pohon ini, apalagi sampai memakan buah dari pohon ini." Dalam sejarah dikatakan pohon tersebut adalah pohon khuldi atau pohon keabadian. Ternyata iblis tidak rela bahwa Adam tinggal di dalam surga. Kemudian dibujuk rayu, dalam singkat cerita Adam dan istrinya makan buah tersebut. Maka Allah menghukum kepada Adam, diusirlah Adam dari dalam surga, dilemparkan ke dunia ini, terpisah antara Adam dan Hawa. Kemudian sekitar puluhan tahun mereka pun berjumpa di Jabal Rahmah. Dan pada saat itu Allah menerima taubat Nabi Adam bertepatan di tanggal 10 Muharram. Yang kedua, Allah selamatkan Nabi Nuh alaihissalam. Diselamatkan dari banjir bandang yang menenggelamkan dunia. Terampung-apung Nabi Nuh bersama umatnya di dalam kapal atau bahtera bertahun-tahun. Maka pada tanggal 10 Muharram Allah selamatkan Nabi Nuh dari banjir bandang. Banjir bandang yang menenggelamkan dunia surut dan Nabi Nuh bisa mendarat ke bumi kembali. Yang ketiga, pada tanggal 10 Muharram Allah selamatkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dari kobaran api yang membakar dan menghanguskan tubuhnya. Kenapa Nabi Allah Ibrahim dibakar? Menurut satu riwayat, ketika terjadi ketidakcocokan antara akidah dan keyakinan Nabi Allah Ibrahim bersama kaum dan rajanya, maka ada satu inisiatif yang cukup cerdik dari Nabi Allah Ibrahim. Diambilnya kampak, kemudian dia pergi ke tempat ibadah, di mana tempat ibadah itu dihiasi dengan berhala-berhala yang banyak. Ada yang kecil dan ada yang sangat besar. Maka dengan kampaknya tersebut Nabi Allah Ibrahim membabat habis seluruh berhala tersebut. Disisakan satu berhala yang amat besar. Setelah semua berhala hancur dan tinggal satu berhala yang sangat besar, maka Nabiullah Ibrahim mengalungkan kampak kepada leher berhala tersebut. Maka
sang raja dan para rakyatnya marah karena dewa atau patung sesembahan mereka dihancurkan. Usut demi usut, maka disebutlah seorang pemuda yang bernama Ibrahim yang melakukan perbuatan tersebut. Maka terjadilah dialog antara raja dan Nabiullah Ibrahim. Wahai Ibrahim, benarkah engkau menghancurkan berhala-berhala tersebut? Maka jawab Ibrahim, wahai raja, bukankah berhala itu Tuhan engkau? Tanya saja kepada berhala yang besar itu, siapa yang menghancurkannya? Ternyata jawaban ini merupakan jawaban logika, mematahkan logika keyakinan para raja dan rakyatnya bahwa selama ini yang disembah adalah sebuah patung batu yang tidak bisa berbuat apa-apa. Kata raja, bagaimana bisa berhala itu bicara? Maka kata Ibrahim, kenapa barang mati yang tidak bisa bicara itu engkau sembah? Maka karena kesal dengan jawaban Ibrahim, raja memerintahkan untuk membakar Nabiullah Ibrahim. Maka dibakarlah Nabiullah Ibrahim. Di tengah tumpukan kayu, menyala api itu, membakar, meluluh lantakkan kayu. Ternyata Allah berfirman, ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Ternyata api yang menurut hukum adat adalah panas. Ketika Allah berfirman, ya naru, wahai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan bagi Nabiullah Ibrahim. Api yang panas, ternyata Nabiullah Ibrahim dalam kobaran api itu menggigil kedinginan. Dan ketika api padam, Nabiullah Ibrahim keluar dalam keadaan utuh. Nah, bahkan semakin bercahaya dan semakin terang. Yang berikutnya, Allah selamatkan Nabiullah Musa dari kejaran Raja Fir'aun pada tanggal 10 Muharram. Dan Allah selamatkan Nabiullah Isa dari kejaran Raja Zalim yang hendak membunuhnya. Kemudian Allah angkat Nabiullah Isa ke langit pun pada tanggal 10 Muharram. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Terakhir, ada satu peristiwa yang menyayat hati. Pada tanggal 10 Muharram terjadilah satu peristiwa yang menimpa cucu kesayangan Rasulullah, yaitu Sayyidina Husain, di mana Sayyidina Husain memperjuangkan keadilan dan kebenaran, menegakkan pemerintahan yang benar, ternyata dikejar oleh Yazid dan bala tentaranya. Di medan Karbala, Sayyidina Husain bersama istri, anak dan keturunannya dibabat habis. Tersisa hanya satu orang, dan dari satu orang inilah menurunkan keturunan Nabi Muhammad yang insya Allah akan tetap langgeng dan abadi sampai yaumil kiamat. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Inilah fadilah dan keutamaan tanggal 10 Muharram. Mari kita jaga kemuliaan bulan Muharram, dan kita lakukan untuk menghormati bulan Muharram ini dengan cara kita berpuasa pada tanggal 10 Muharram besok. Insya Allah. Jaminan dari Rasul, ya Rasul, apa pahalanya? Yukaffiru sanatal madiyah. Barang siapa yang berpuasa tanggal 10 Muharram, maka Allah akan menghapus dan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal Qur'ani wa ayatil karim. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمد المختار وعلى آله وأصحابه الأخيار أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر الإخواننا المسلمين في غزة فلسطين. اللهم انصر الإخوان المسلمين في كل زمن وفي كل مكان. اللهم أهلك الكفرة والمشركين أعداءك وأعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.